Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa itu Didaskalia Apostolorum. Didaskalia Apostolorum atau ajaran para rasul adalah teks Kristen awal yang signifikan untuk menawarkan wawasan berharga tentang kehidupan, struktur, dan ajaran gereja awal. Secara tradisional bertanggal pada akhir abad kedua atau abad ketiga, Didaskalia mengklaim telah ditulis oleh ke-12 rasul. Oleh karena itu merupakan pseudepigrafi. Kepengarangannya masih belum pasti. Karya tersebut terutama disusun dalam bahasa Yunani dengan beberapa bagian dilestarikan dalam bahasa Latin dan Suryani. Kemungkinan kemunculan Didaskalia Apostolorum terjadi selama periode penting dalam kekristenan awal. Gereja bergulat dengan berbagai masalah, termasuk munculnya ajaran sesat, meningkatnya penganiayaan, dan perlunya komunitas yang terstruktur. Didaskalia merupakan respon terhadap tantangan-tantangan ini, membimbing otoritas gereja, kehidupan komunitas, dan perilaku moral. Komunitas Kristen awal menghadapi tugas yang sulit untuk menjaga kesatuan dan keyakinan. Dalam praktek konteks ini penting untuk memahami penekanan Didaskalia pada peran uskup dan diaken serta nasihat moralnya. Ajaran Didaskalia Apostolorum bertujuan untuk membangun komunitas yang kohesif yang didasarkan pada nilai-nilai dan praktek bersama. Instruksi yang terkandung dalam Didaskalia Apostolorum dibagi menjadi beberapa bagian yang membahas berbagai aspek kehidupan gereja. Otoritas gereja merupakan tema yang penting. Teks tersebut menggarisbawahi pentingnya uskup, penatua, dan diaken yang membangun struktur hierarkis di dalam gereja. Didaskalia memberitahu jemaat untuk menghormati uskup. Ini adalah pemimpin dan pemimpinmu, dan dia adalah rajamu yang perkasa. Dia memerintah menggantikan yang maha kuasa, tetapi biarlah dia dihormati olehmu sebagai Tuhan, karena uskup duduk untukmu menggantikan Tuhan yang maha kuasa. Mengenai ajaran moral dan etika Didaskalia Apostolorum menekankan kebajikan seperti amal, kerendahan hati, dan pengampunan. Ini mendorong orang percaya untuk menjalani kehidupan yang patut dicontoh, menghindari ketamakan, nafsu, keserakahan. Dokumen ini menekankan aturan emas dan beberapa sabda bahagia Yesus. Dokumen ini memerintahkan wanita di depan umum untuk berjalan dengan wajah murung, mengenakan cadar, dan melarang mereka menggunakan permandian umum di mana terdapat pria. Didaskalia Apostolorum juga memberikan pedoman praktis untuk beribadah. Umat Kristus di gereja harus berdoa sesuai dengan aturan tertentu. Bagi para penatua, hendaklah diberikan tempat di bagian timur rumah, dan hendaklah tahta uskup diletakkan di tengah-tengah mereka, dan hendaklah para penatua duduk bersamanya. Karena memang seharusnya demikian, bahwa di bagian timur rumah para penatua duduk bersama dengan uskup, dan berikutnya kaum awam, dan kemudian kaum wanita, sehingga ketika kamu berdiri untuk berdoa, para pemimpin boleh berdiri terlebih dahulu, dan setelah itu kaum awam, kemudian kaum wanita juga, karena dituntut agar kamu berdoa ke arah timur. Umat beriman diinstruksikan untuk berpuasa pada hari-hari tertentu dan berpartisipasi dalam ibadah bersama. Didaskalia Apostolorum menekankan pentingnya ekaristi, roti murni yang dibuat dengan api dan disucikan dengan doa-doa yang menyatakan bahwa itu harus ditawarkan baik di jemaatmu maupun di kuburanmu, daripada kepergianmu yang tidur, kepergian mereka yang tidur. Mengamati komuni atau nama orang percaya yang sudah meninggal adalah benih dari praktek Katolik modern, misa untuk orang yang sudah meninggal. Selain itu, Didaskalia Apostolorum berisi instruksi tentang bagaimana orang Kristen harus berinteraksi dengan orang yang tidak percaya satu sama lain. Ini menekankan perlunya cinta dan dukungan timbal balik dalam komunitas. Menggunakan perintah yang ditemukan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Fungsi penting dari Didaskalia Apostolorum adalah untuk mengatasi munculnya kepercayaan sesat dan perpecahan yang mengancam kesatuan kemudian gereja. Teks tersebut berisi peringatan terhadap berbagai ajaran yang menyimpang dari doktrin yang ditetapkan di dalam Didaskalia. Mengenai ajaran sesat, janganlah enggan mendengar nama-namanya, jangan menajiskan telingamu. Pengaruh Didaskalia Apostolorum melampaui konteks sejarah langsungnya. Ajarannya meletakkan dasar bagi kaum kanon di kemudian hari, membantu membentuk struktur organisasi gereja, dan meletakkan dasar bagi beberapa praktek Katolik Roma. Itulah pemahaman tentang Didaskalia Apostolorum. Biarlah kita bisa menyimaknya dari terang kebenaran firman Allah. Shalom.